Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ketahuilah bahwa iman itu dibangun dengan 6 pilar. Tidak akan tegak iman kecuali dengan 6 pilar tersebut. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan singkat tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat tidak akan teranggap kecuali dengan meyakini keberadaan mereka, nama-nama mereka, sifat-sifat dan tugas-tugas mereka yang diberitahukan kepada kita lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, Amanur Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatih. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Nabi SAW juga telah menjelaskan dalam hadis Jibril yang menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Salah satunya disebutkan beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk dari iman kepada yang gaib. Malaikat dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata malak. Mereka adalah utusan Allah, sebagaimana firman-Nya, Ja'ilal malaikati rusula, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Demikian juga firman-Nya, wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Alam mereka adalah alam gaib. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka dari cahaya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Malaikat juga tidak makan dan tidak minum. Mereka bisa merubah diri, menyesuaikan sesuatu, merubah bentuk pada sesuatu yang diserupainya. Mereka memiliki jasad yang besar, dan Allah tidak tampakkan keadaan mereka kepada kita, sehingga kita tidak mampu melihat mereka dengan kondisi fisik mereka yang sesungguhnya. Akan tapi ada orang-orang tertentu yang diizinkan melihat mereka, seperti Rasulullah SAW yang melihat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak 2 kali. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan Rasulullah juga bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril lahu 600 janahin qad sadda ufuqi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasai. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga atau tempat anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud. Malaikat memiliki bentuk fisik yang berbeda-beda. Di antara mereka adalah memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap, bahkan ada yang memiliki 600 sayap seperti malaikat Jibril. Di antara mereka ada yang disifati dengan sifat yang kuat dan kasar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang keras lagi kasar. Dalam firman-Nya yang lain, Allah menyifati Jibril dengan mengatakan, yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
jumlah malaikat itu sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih mereka untuk beribadah kepadanya. Dan Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Di antara sifat mereka yang lain adalah mereka makhluk yang bagus dan indah secara fisik. Allah Ta'ala berfirman tentang Jibril, yang artinya yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran surat An-Najm ayat 6. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Zumirratin adalah memiliki penampilan yang indah. Syekh Asya dia menafsirkan kalimat Zumirratin dengan kuat, fisik yang bagus, indah, zahir dan batinnya. Sifat mereka yang lain adalah mereka mulia dan baik. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya di tengah para penulis atau malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran surat An-Abasa ayat 16. Mereka juga disifati dengan pemalu berdasarkan sabda Nabi SAW tentang Utsman bin Affan, yang artinya, apakah saya tidak malu kepada pria yang malaikat saja malu kepadanya? Hadis riwayat Muslim. Malaikat memiliki beberapa karakteristik yang wajib kita imani, seperti tempat tinggal mereka di langit. Mereka terkadang turun ke bumi untuk melaksanakan perintah Allah. Dengan demikian, kita juga mengimani bahwa para malaikat itu memiliki tugas-tugas tertentu. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Quran surat An-Nahl ayat 2. Allah Ta'ala juga berfirman, yang artinya, dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Az-Zumar ayat 75. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya para malaikat malam bergantian dengan malaikat siang. Mereka berkumpul pada salat fajar dan salat asar, kemudian naik yang menginap di antara kamu dan Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui, bagaimana kamu sudah tinggalkan hambamu? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat, dan kami datangi mereka dalam kondisi sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karakteristik mereka yang lain adalah mereka tidak disifati dengan jenis kelamin tertentu, tidak laki-laki juga tidak perempuan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unta, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.